Halo semua, selamat datang dalam videoku tentang pengantar matematika dasar 1A. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang bab limit. Jadi, kalau kalian yang belum tahu atau lupa mengenai limit, limit merupakan suatu hampiran. Nah, apa itu maksud dari hampiran limit? Misalkan kita memiliki suatu fungsi yang berbentuk seperti ini. Nah, jika kita ditanya mengenai limit pada X sama dengan 2, nah, kita tentunya akan menemukan nilai ini yang kita anggap sebagai 3. Nah, akan tetapi tentunya ini berbeda dengan kita hanya memasukkan nilai, karena ada beberapa contoh lain. Contohnya seperti pada grafik di bawah ini. Nah, tentunya jika kita hanya menginput nilainya, anggap pada fungsi tersebut, anggap saja ini titik sama dengan X sama dengan 3, tentunya kita akan menghasilkan titik yang di atas ini, anggap saja 4. Akan tetapi titik tersebut bukan merupakan limit dari fungsi tersebut. Limit tersebut berada pada titik di bawah ini yang kita anggap sebagai 3 saja dah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa limit adalah hampiran fungsi pada suatu titik. Sehingga definisi ini adalah definisi yang membedakan limit dengan suatu titik. Nah, oleh karena itu, mungkin untuk kalian yang sudah lupa atau belum menemukan limit, ini ada salah satu contoh soal limit. Misal, limit X menuju 1 dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, tentunya dengan kita menginput 1, tentunya ini tidak bisa, karena kalau kita membagi ini menjadi 1 per 1 min 1, akan hasil 0 per 0 yang tidak terdefinisi. Sehingga kita harus mengurainya menjadi X min 1, X plus 1, dimana kita bisa mencari X min 1 sehingga kita bisa menginput X1 pada X plus 1 sehingga kita menemukan limitnya adalah 2. Nah, oleh karena itu, ini adalah fungsi utama dari limit, adalah jika kita untuk menemukan suatu titik pada suatu fungsi yang memiliki hasil yang berbeda dengan limit, dengan hampiran dari dari suatu fungsi tersebut. Sehingga limit juga digunakan untuk menentukan oleh karena itu ini merupakan salah satu fungsi utama dari suatu limit untuk kita mencari suatu hampiran dari suatu fungsi pada suatu titik yang memiliki hasil yang berbeda, seperti pada contoh pada atas ini. Nah, oleh karena itu, limit pun bisa digunakan untuk menentukan suatu kontinuitas dari fungsi. Misalkan dengan grafik di bawah ini.
di mana kedua titik di atas ini pisah sehingga ini discontinue. Nah, tentunya kedua titik ini yang kita anggap saja pada suatu titik X tidak memiliki limit. Karena kedua titik yang kita tinjau memiliki posisi hasil Y yang berbeda. Nah, oleh karena itu, fungsi limit yang utama adalah untuk mengecek kontinuitas serta mengetahui apakah suatu titik memiliki untuk mencari hampiran dari suatu titik. Nah, tentunya dalam limit ini memiliki dasar matematika. Nah, pada dasar matematika dari limit adalah dengan yang biasa kita mengetahui dengan cara epsilon delta. Nah, jadi yang saya sering kali lihat dalam orang tidak memahami dari epsilon delta adalah bahwasanya seringkali mereka tidak membayangkan apa yang terjadi saat kita memasukkan komponen dari epsilon dan delta. Anggap saja kita memiliki suatu titik C. Yang memiliki batas kanan dan batas kiri delta. Tentunya kedua titik delta ini memiliki batas epsilon, di mana pada titik C ini memiliki nilai L. Nah, ya tentunya gambar yang saya tunjukkan ini bukan suatu representatif yang akurat ya, tetapi kurang lebih ini bisa merefleksikan dari komponen dari limit tersebut, yaitu limit X menuju C dengan fx sama dengan L. Nah, oleh karena itu salah satu untuk contoh soalnya kita gunakan limit X menuju 0 2x min 1 sama dengan min 1, dengan kita harus membuktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar. Untuk kita mengerjakan suatu soal epsilon delta, kita harus menggunakan rumus 0 lebih besar dari X min C lebih kecil dari delta, dan 0 lebih besar lebih kecil dan mutlak fx min L mutlak lebih kecil dari epsilon. Nah, tentunya untuk mengerjakan ini kita pertama meninjau rumus pertama ini, mana kita memasukkan nilai C yaitu adalah 0, sehingga kita menemukan 0 lebih besar lebih kecil dari X min 0 kecil dari delta, sehingga kita menemukan 0 lebih kecil dari X delta. Lalu kita tinjau rumus kedua ini, dimana kita bisa menggunakan 0 lebih kecil dari 2x min 1 min 1 lebih kecil dari epsilon, sehingga kita menemukan 0 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari epsilon. Nah, dengan kedua persamaan ini kita hanya kita anggap delta sebagai x, sehingga kita bisa mensubstitusinya, sehingga 0 lebih kecil dari mutlak 2 delta kecil dari epsilon, sehingga kita bisa menemukan bahwa delta sama dengan epsilon per 2. Lalu selain dasar dari limit, juga terdapat limit
trigono. Nah, limit trigono memiliki dua jenis, yaitu satu, limit apit, dan kedua, limit trigono biasa. Nah, jadi apa sih perbedaan dari limit apit dan limit trigono biasa? Nah, tentunya perbedaannya adalah dalam cara mengerjakannya. Tetapi bagaimana kita mengetahui kapan kita menggunakan limit apit dan limit trigono biasa? Nah, kita menggunakan acuan yaitu bentuk dari dari fungsinya. Dengan contoh, untuk limit apit adalah X pangkat 4 cos 1/4 X. Dan untuk limit trigono biasa, saya menggunakan contoh limit T menuju 0 T kuadrat plus sin T per T plus tan 2T. Nah, acuan utama kita dalam mengetahui apakah perbedaan dari limit apit dan limit trigono biasa adalah dalam bentuknya. Bahwa limit apit biasa memiliki berbentuk seperti kayak gini, sehingga suatu X dikalikan cosnya harus cos kuadrat dikalikan cos atau sin something. Nah, untuk alasan mengapa kita memiliki cara yang berbeda untuk meninjau ini terdapat pada grafiknya, dimana pada grafik limit apit memiliki berbentuk yang pada menuju titik tengah, memiliki nilai yang mengecil atau yang membesar tergantung dari fungsinya. Sedangkan dalam limit trigono biasa memiliki bentuk seperti fungsi osilatif yang biasa, fungsi periodik atau fungsi trigono yang biasa seperti biasa. Nah, untuk pertama-tama, mari kita meninjau dari limit trigono biasa dulu. Karena limit trigono biasa memiliki hafalan rumus, yaitu limit X menuju 0 dan sin X per X. Limit X menuju 0 sebenarnya 0, sama dengan 1. Ini juga berlaku untuk tan X per X sama dengan 1, serta limit X menuju 0 1 min cos X per X sama dengan 0. Nah, tiga rumus ini adalah rumus yang kita harus hafal untuk mengerjakan limit trigono biasa. Nah, lalu untuk mengerjakan limit trigono ini kita bisa mengalihkan, saya misalkan sini kita bisa kalikan semua dengan T. Kita bisa bagi semua dengan T, sehingga kita menemukan T sama 0, T plus sin T per T per 1 plus tan, ini 2T harusnya, tan 2T per T. Nah, tentunya dengan bentuk ini kita bisa menemukan persamaannya menggunakan sifat pada atas ini. Kita bisa menemukan hasilnya. Kita tinggal masukkan nilai masing-masing, yaitu 0, kita masukkan T, lalu ini menjadi 1 plus 2. Kenapa 2? Karena ini tan 2T per T. Nah, sehingga hasilnya 2. Sedangkan
1/3. Sedangkan untuk limit Apit, cara pengerjaannya sedikit berbeda karena kita melakukan teorema Apit. Bukan teorema Apit, tetapi dengan mengapit ya masing-masing kanan dan kiri dengan nilai maksimum dan minimum dari nilai cos atau sin, tergantung dengan fungsinya. Misal dengan ini, karena ini adalah cos kuadrat seper x, maka nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar 1. Kenapa? Karena tentunya kalau kita input nilai negatif pada kosinus, maka akan menjadi positif karena ini adalah cos kuadrat. Nah, sehingga kita tinggal menambahkan komponen masing-masing. Jadi kita kalikan tengah ini dengan x pangkat 4. Sehingga apa? 0 kali x pangkat 4, 0. Lebih kecil dari x pangkat 4 cos kuadrat seper x yang lebih kecil dari x pangkat 4. Nah, setelah kita melakukan ini, makanya kita tinggal memberi limit, yaitu x menuju 0, 0. Bisa dari x pangkat 4 cos, limit x menuju 0, x pangkat 4 cos kuadrat seper x. Bisa dari limit x menuju 0, x pangkat 4. Dimana jika kita memasukkan nilai masing-masing, kita akan menemukan 0 lebih kecil dari x pangkat 4 cos kuadrat seper x lebih kecil dari 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan karena limit x pangkat 4 cos kuadrat seper x itu diapit oleh 2 0, maka ini kita dapat simpulkan bahwa ini sama dengan 0. Nah, lalu selain limit trigono juga terdapat limit tak hingga dan asimptot. Nah, tentunya mungkin ada kalian yang belum mengetahui dari asimptot itu apa. Maka asimptot bisa didefinisikan dengan suatu titik di mana suatu fungsi memiliki kecenderungan untuk mendekatinya, akan tetapi tidak akan menyentuhnya. Nah, itu seperti apa sih? Contoh dalam fungsi ini, memiliki kecenderungan untuk naik sini. Nah, tentunya ini bisa kita katakan kalau ini memiliki asimptot pada suatu titik x. Tetapi asimptot bukanlah suatu titik di mana suatu oleh karena itu ya asimptot harus kita ingat sebagai suatu titik kecenderungan. Nah, oleh karena itu pada titik asimptot ini suatu fungsi itu cenderung terus menuju suatu titik tersebut, tetapi tidak pernah bertemu, tidak pernah memotongnya, tidak pernah sama dengan titik tersebut. Nah, jadi asimptot itu memiliki dua jenis, yaitu asimptot tegak ya seperti ini dan asimptot datar. Nah, misalkan dengan ini kita anggap saja grafiknya begini ya. Nah, kalau anggap saja titik ini menjadi asimptot ya. Nah, anggap saja titik Y. Nah, jadi pada dasarnya sama saja bahwasanya asimptot merupakan suatu kecenderungan, akan tetapi ini pada sumbu Y, pada sumbu X. Nah, sedangkan asimptot tegak pada sumbu Y. Nah, jadi apa sih peran limit dalam asimptot? Nah, peran limit dari asimptot adalah untuk menentukan apakah terdapat asimptot
tersebut, karena suatu asimtot menunjukkan bahwa suatu fungsi itu tidak kontinu, seperti yang saya katakan pada awal video tadi. Sebagai contoh, kita gunakan soal ini. Carilah asimtot tegak dan datar dari Hx sama dengan 2x per akar x kuadrat plus 4. Nah, untuk kita mencari asimtot tegak, kita bisa menggunakan logis bahwa untuk menemukan asimtot datar kita bisa menggunakan logika saja. Nah, kan asimtot datar itu menuju x atau menuju x negatif infinite atau menuju infinite, karena kan suatu fungsi tersebut terus berjalan hingga infinite. Nah, oleh karena itu untuk asimtot datar kita bisa menggunakan limit x menuju infinite dari 2x akar x kuadrat plus 4, dimana kita bisa mengurainya menjadi 2 per akar x kuadrat plus 4 ya. Lalu ini bisa kita masukkan menjadi akar 1 plus akar x kuadrat per x kuadrat, karena ini dimasukkan ke dalam akar, per 4x kuadrat, sehingga 2 per akar 1 plus 4x kuadrat. Nah, oleh karena itu kita tinggal masukkan x menuju infinity, dimana kita menemukan 2 akar 1 plus 4 per jadi plus 0, sehingga kita menemukan 92. Nah, kenapa ya 4 per x kuadrat infinite x kuadrat sama dengan 0? Karena anggap saja kamu memiliki 4 kue yang kamu bagi dengan orang yang jumlahnya tak hingga banyaknya. Nah, oleh karena itu kita tentunya harus membagi ratakan kue-kue tersebut, hingga kalau misal jumlah orang yang tak hingga dan semua harus dapat, bisa dibilang kalau ini sama dengan 0. Sehingga kalau suatu bilangan, anggap saja 4 ini dibagi infinity, maka ini sama dengan 0. Lalu untuk menemukan limit x menuju negatif infinity, kita dapat menemukan 2x per x kuadrat plus 4 yang kita gunakan dengan cara tadi semua, hingga kita menemukan 2 per 1 plus per x kuadrat. Nah, akan tetapi saat kita masukkan negatif infinity, ini berubah menjadi 2 akar min 1 plus 0, sehingga min 2. Lalu untuk menemukan asimtot tegak, kita juga menggunakan limit, akan tetapi yang kita cari adalah x yang kita anggap sebagai u. Kenapa? Kenapa kita mencari limit x menuju u? Karena untuk kita menemukan tegaknya, nah kita harus menemukan nilai limit x menuju suatu titik. Oleh karena itu kita mencari x menuju u, sehingga kita bisa menggunakan cara tadi x kuadrat plus 4
kita urai ya. Jadi x kuadrat plus 4 per x jadi 2 per x kuadrat per x kuadrat plus 4 per x kuadrat, hingga menjadi 2 per akar 1 plus 4x kuadrat. Nah, saya lanjut di bawah ya. Ini tentunya menjadi limit x menuju u 1 plus 4x kuadrat. Nah, jadi bagaimana sih kita menemukan limit ini? Nah, karena suatu limit ya, limit yang menuju y tak hingga itu memiliki nilai yang infinite, sehingga kita harus membuat fungsi ini menjadi hasilnya infinite. Nah, kita balik lagi dengan logika tadi ya, bahwa suatu bilangan ya dibagi infinite sama dengan 0. Nah, kita anggap saja 4 dibagi 0 sama dengan infinite. Nah, walaupun aslinya bilangan itu tidak boleh ya, aslinya boleh saja ya dibagi dengan 0, akan tapi tidak terdefinisi. Karena biasanya berbentuknya seperti ini, dimana terdapat 2 titik ya. Akan tetapi dalam pengerjaan ini kita anggap saja bagian bawah ini, yaitu 1 plus 4 per x kuadrat, harus sama dengan 0, sehingga kita menemukan asimtot. Oleh karena itu kita bisa mengurainya, dimana kita menemukan x kuadrat plus 4 sama dengan 0, sehingga x kuadrat sama dengan min 4, dimana x sama dengan akar min 4. Nah, karena akar min 4 ini adalah bukan bilangan real, maka tidak ada solusi bilangan real yang merupakan limit asimtot tegak, sehingga pada fungsi ini tidak memiliki asimtot tegak. Dengan itu materi bisa dikelarkan untuk limit ini. Terima kasih.